cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Mulai hari ini dekati Allahnya, jangan sibuk dekati orangnya. Minta sama Allahnya, jangan minta sama orangnya, capek. Betul? Betul. Jika dia bukan yang terbaik, gimana caranya ya Allah? Perbaiki dia biar jadi baik ya Allah. Itu memaksa namanya. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget ketemu teman-teman lagi. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Lancar puasa kita? Lancar. Alhamdulillah. Kemarin tuh banyak orang yang datang ke Ahilman curhat urusan jodoh. Kemarin ada teman saya, dia udah deket sama orang, udah 5 tahunan gitu, terus ditinggal nikah. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Nih, ngomong-ngomong urusan jodoh, ini yang hadir di sini udah punya pasangan semua? Belum, Stan. Pantesan wajah mengkhawatirkan begini. Putus, Ustaz. Oh, yang mana? Saya, Ustaz. Pantesan. Ada yang mau nanya dong ke Ustadz kayaknya nih. Boleh, apa pertanyaannya? Ustaz mau nanya dong. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Oke, Ustaz menyinggung sedikit soal jodoh nih. Ada nggak sih Ustaz doa atau ikhtiar khusus untuk minta jodoh yang sesuai dengan keinginan hati kita? Misalnya mancung, tinggi. Kalau bisa orang Korea sih. Iya. Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Sekiranya mustahil, tapi kan nggak ada yang mustahil bagi Allah kan? Oh, nanya sendiri jawab sendiri dia. Jadi lebih ringan Ahilman jawabannya. Terus. Balik lagi ke pertanyaan, ada nggak sih Ustaz doa atau ikhtiar khusus untuk minta jodoh sesuai keinginan kita? Terima kasih Ustaz. Tapi mohon maaf, kira-kira nih, kan ini banyak ikhwan di sini nih. Kira-kira ada nggak yang tipe-tipe kamu gitu yang tadi kamu bilang? Coba ada nggak? Belum ada, Ustaz. Oke, ke sini nggak ada. Belum. Kalau ke sini? Belum. Oh, belum juga. Terima kasih kalau begitu. Iya, sudah. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, memang urusan jodoh urusan yang misteri, betul? Siapa orangnya, kapan datangnya, dan di mana waktu terbaiknya, yang paling tahu siapa? Allah. Maka urusan jodoh libatkan Allah. Betul? Urusan jodoh minta sama Allah. Karena yang menentukan jodoh kita siapa? Allah. Ada orang yang deketnya lama tapi nggak jadi jodoh. Ada? Tadi yang AA ceritakan di awal, yang ada istilah ditinggal nikah, ya kan? Aku hanya menemani orang yang akan jadi jodoh orang lain. Sedih kan? Tapi mohon maaf, ada orang yang mungkin baru ketemu sebentar tapi jodoh. Ada? Maka itulah yang harus kita pahami. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Bagaimana caranya? Libatkan Allah. Maka untuk urusan jodoh ada 3 sikap yang perlu kita hadirkan. 1 namanya istikharah. Apa namanya? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Minta sama Allah. Bermohon kepada Allah. Agar Allah yang paling tahu siapa yang terbaik untuk kita. Maka teman-teman sebaiknya untuk meminta jodoh, jangan hanya sibuk pada kriterianya. Tapi sibuklah pada siapa yang terbaik menurut Allah. Ajarin doanya, mau nggak? Yuk, angkat kedua telapak tangan. Sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta rasa cinta di hatiku di hatiku kepada orang
yang mencintaimu dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu. Itu doanya. Jadi mintanya nggak usah minta yang A, B, C dan segala macam. Capek nggak? Capek. Kita berharapnya tinggi banget, tapi ternyata mohon maaf, berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Betul? Hanya menyiapkan hati yang tersakiti di sini. Betul? Mintanya sama Allah, ya Allah, jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah. Jika dia bukan yang terbaik, gimana caranya ya Allah? Perbaiki dia biar jadi baik ya Allah. Itu memaksa namanya. Ya. Jadi minta sama Allah. Yang kedua, sikapnya istisyarah. Apa? Istisyarah. Bermusyawarah. Tanya sama orang yang punya kompetensi. Sama orang tua, minta masukan. Sama guru, sama teman. Tanya. Musyawarah. Dan yang ketiga, istifta. Tanya hati. Kita kan punya mata hati masing-masing kan. Yang kita tahu ini srek, ini nggak srek. Ini kayaknya baik, ini nggak baik. Dan mohon maaf ya, jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan, pangkat jabatan ada pensiunnya. Tapi cinta karena siapa? Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Jadi kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kelebihannya jadi ujian syukur, kekurangannya jadi ujian sabar. Dua-duanya baik. Dan ingat ya, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Jangan pernah mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Tapi carilah dia yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaanmu. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Betul? Maka kamu jangan sibuk pengen yang A, pengen yang B. Gak usah lah. Banyak di antara kita sibuk mencari yang terbaik, tapi lupa menjadi yang terbaik. Padahal ketika engkau berusaha menjadi yang terbaik, maka engkau akan dipertemukan dengan orang baik yang bisa melengkapi ketidakbaikan dalam dirimu. Betul? Mulai hari ini dekati Allahnya. Jangan sibuk dekati orangnya. Minta sama Allahnya. Jangan minta sama orangnya. Capek. Betul? Betul. Ketuk pintu langitnya Allah. Bangun di sepertiga malam. Sholat tahajud. Sering gak doa gitu sama Allah? Sering. Bener? Bener. Jadi minta sama Allah. Ya Allah, hamba tuh pengen punya dapat pasangan yang soleh. Syukur-syukur cakep ya Allah. Kaya juga gak apa-apa ya Allah. Baik, pinter. Ya, Ahilman doakan lah ya. Mudah-mudahan teman-teman, ini kan bulan Ramadan ya. Banyak doa. Syahrud doa Ramadan itu. Bulan terbaik untuk berdoa. Gak enak sama yang lain ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu. Kok kamu buka sahur masih sendirian? Ya. Jadi, ayo libatin Allah. Minta sama Allah agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari semua yang kita gelisahkan. Betul? Betul. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Betul? Betul. Jangan sibuk menuntut, tapi sibuklah menuntun. Kadang kita banyak menuntut tapi lupa menuntun. Betul? Betul. Tuntun diri kita untuk bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan jodoh mah gak usah digelisahkan. Gelisahkan saja bekalmu untuk bisa bertemu dengan jodoh yang terbaik. Betul? Dan teman-teman gak usah insecure ya.
Gak usah overthinking, gak usah ngerasa, temen aku udah pada nikah, aku belum, Shh. Apa? Shh. Jangan insecure, jangan overthinking dengan jodoh seseorang. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat lebih baik. Dan bukan juga yang lambat, diem aja gitu ya. Tetap kita harus menghadirkan sikap yang terbaik. Insya Allah. Urusan jodoh, libatkan Allah. Urusan jodoh, minta sama Allah. Siapapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, dari manapun asalnya, selama itu baik dalam pandangan Allah, pasti akan ada kebaikan untuk kehidupan kita. Karena mohon maaf, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Setuju? Setuju. Terakhir sebelum kita berpisah, kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita minta, yang kita harapkan, Allah kabulkan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ada di antara kami yang hari ini sedang menanti pasangan terbaik, yang sedang menanti jodoh terbaik. Kami mohon ya Allah, hadirkan untuk kami pasangan yang baik ya Allah. Pasangan yang ketika bersamanya membuat kami semakin baik, membuat kami lebih baik, membuat kami makin dekat denganmu yang maha baik. Ya Allah, dekatkan kami dengan yang baik-baik, jauhkan kami dari yang buruk-buruk. Ya Allah, obati luka hati kami, sembuhkan sakit hati di hati kami, lapangkan hati kami agar bisa ridho ikhlas menjalani semua hari-hari ini. Walaupun dalam keadaan sendiri, ya Allah, pantaskan kami agar menjadi hamba-Mu yang lebih baik ya Allah. Sampai pada akhirnya Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan galau lagi urusan jodoh. Siap? Siap. Pantaskan diri jadi yang terbaik. Kalau sudah jadi yang terbaik, maka pasti Allah akan hadirkan yang terbaik. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya Chef Fania. Kali ini saya akan membuat salmon ball tumis pedas ala CDA. Pertama akan kita panaskan minyak, kemudian akan kita haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Kemudian kita tumis bumbu hingga harum. Kita masukkan petai. Kreasi Resep bikin spesial menggunakan CDA salmon ball terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal. Dan kemudian CDA salmon ball. Kita masukkan garam, lada, gula pasir, dan kaldu. Aduk kembali hingga rata. Kita taburi dengan bawang goreng di atasnya. Dan kita beri sedikit garnish. Salmon ball tumis pedas ala CDA sudah jadi. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba.